kita telah menemukan dan mengetahui bahwa deskripsi dunia keseharian kita sejalan dengan fisika Newton. Namun di balik itu semua, terdapat teori-teori yang lebih mendasar yang muncul di skala-skala ekstrim. Di satu sisi kita memiliki mekanika kuantum yang menjelaskan model standar partikel dasar, bertanggung jawab atas 3 dari 4 gaya yang diketahui di alam semesta. Di sisi lainnya, kita memiliki relativitas umum yang memberi model standar kosmologi yang mencakup gaya lain disebut gravitasi. Jika seseorang berhasil menggabungkan dua model tadi, akan mendapatkan teori dari segalanya yang dapat menjelaskan apapun, atau disebut juga sebagai teori gravitasi kuantum. Namun, itu bukanlah hal yang mudah. Skalanya sama sekali berbeda. Dunia kuantum yang amat kecil dan dunia kosmik yang amat besar. Namun, tujuan fisika yang sebenarnya adalah upaya pencapaian pemahaman terdalam dan terlengkap tentang alam semesta. Pencarian teori itu masih berlanjut hingga saat ini. Yang menjadi masalahnya adalah gravitasi atau ruang waktu tidak bersifat kuantum, dan kita tidak tahu caranya membuatnya menjadi kuantum. Masalah lainnya adalah partikel subatomik bermassa amat kecil sehingga efeknya terhadap ruang waktu mustahil diukur. Gravitasi adalah kelengkungan ruang dan waktu. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengkuantisasi medan gravitasi jika gravitasi itu sendiri adalah ruang dan waktu? Apa yang harus dilakukan agar teori mekanika kuantum dan relativitas umum bisa disatukan? Disinilah kita sekarang, ahli fisika buntu di antara dua kerangka yang sukses, tapi tak bisa disatukan. Menggabungkan seluruh gaya alam dalam satu teori akan menjabarkan apa itu Big Bang dan apa itu lubang hitam, serta apa itu singularitas. Ada banyak teori yang mencalonkan diri sebagai teori gravitasi kuantum. Yang paling terkenal adalah teori superdawai dan teori gravitasi kuantum simpul. Pada pertengahan tahun 1980-an, cikal bakal teori gravitasi kuantum dikembangkan. Teori itu dikenal sebagai teori superdawai atau superstring theory. Dalam teori dawai, objek dasarnya bukanlah partikel yang menepati satu titik dalam ruang, melainkan sesuatu yang punya panjang tapi tak punya dimensi lain, seperti sinar tipis yang tak terhingga. Dawai-dawai itu boleh jadi punya ujung, disebut sebagai dawai terbuka, atau mungkin bersatu dengan dirinya sendiri menjadi lingkaran tertutup, atau dawai tertutup. Suatu partikel menepati satu titik ruang pada setiap waktu. Jadi sejarahnya bisa digambarkan dengan garis dalam ruang waktu, atau garis dunia. Sementara itu, dawai menempati satu garis dalam ruang pada setiap waktu. Jadi sejarah dawai dalam ruang waktu adalah bidang dua dimensi yang disebut lembar dunia. Lembar dunia dawai terbuka berbentuk lembaran, sedangkan lembar dunia dawai tertutup adalah silinder atau tabung. Dua dawai bisa bergabung membentuk satu dawai. Dawai-dawai terbuka dapat bergabung ujung-ujungnya, sementara dawai-dawai tertutup bergabung seperti dua tabung celana panjang. Satu dawai juga bisa membelah menjadi dua dawai. Dalam teori dawai, benda yang dulu dianggap sebagai partikel sekarang digambarkan sebagai gelombang yang merambat di dawai, seperti gelombang di tali yang bergetar.
pemancaran atau penyerapan satu partikel oleh partikel lain sama dengan pembelahan atau penggabungan dawai. Contohnya adalah gaya gravitasi matahari terhadap bumi digambarkan dalam teori partikel sebagai disebabkan pemancaran graviton oleh partikel di matahari dan penyerapan graviton oleh partikel di bumi. Dalam teori dawai, proses itu sama dengan tabung atau pipa berbentuk H. Teori dawai boleh dikata agak mirip dengan pemasangan pipa. Teori dawai hanya konsisten jika ruang waktu punya 10 atau 26 dimensi, bukan cuma 4. Lalu, mengapa kita tak melihat semua dimensi tambahan itu? Jika benar-benar ada, mengapa kita hanya melihat 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu? Menurut usul itu, dimensi-dimensi lain melengkung menjadi ruang berukuran sangat kecil. Kira-kira 1/1 juta inci. Saking kecilnya, kita tak melihatnya. Kita hanya melihat 1 dimensi waktu dan 3 dimensi ruang, di mana ruang waktu bersifat datar. Mirip seperti permukaan sedotan. Jika dilihat dari dekat, sedotan bersifat 2 dimensi, yaitu panjang sedotan dan posisi penampang. Tapi jika dilihat dari jauh, ketebalan sedotan tak terlihat dan sedotan tampak berdimensi 1, yaitu panjang sedotan. Begitu pula dengan ruang waktu. Pada skala yang sangat kecil, ruang waktu punya 10 dimensi dan sangat melengkung. Tapi pada skala yang lebih besar, kelengkungan dan dimensi tambahan tak terlihat. Lalu, mengapa hanya beberapa dimensi, tapi tidak semua dimensi melengkung menjadi bola kecil? Kemungkinannya adalah 2 dimensi ruang tampaknya tak cukup untuk memperkenankan perkembangan makhluk rumit seperti kita. Itu akan menjadi masalah. Dan ternyata ada masalah juga dengan dimensi ruang di atas 3. Gaya gravitasi antara 2 benda bakal melemah lebih cepat per satuan jarak daripada dalam 3 dimensi. Dalam 3 dimensi, gaya gravitasi turun sampai 1/4 jika jarak berlipat ganda. Dalam 4 dimensi, penurunannya mencapai 1/5. Dalam 5 dimensi sampai 1/6 dan seterusnya. Pengaruhnya adalah bahwa orbit planet seperti bumi sekeliling matahari bakal tak stabil. Gangguan sekecil mungkin pada orbit berbentuk lingkaran bakal menyebabkan bumi menjauh atau mendekat ke matahari. Pada skala lebih kecil, gaya-gaya listrik yang menyebabkan elektron mengorbit seputar inti atom bakal berperilaku seperti gaya gravitasi. Jadi elektron bakal lepas dari atom atau jatuh ke inti atom. Tampaknya jelas bahwa kehidupan, setidaknya seperti yang kita kenal, hanya bisa ada di daerah-daerah ruang waktu yang 1 dimensi waktu dan 3 dimensi ruangnya tak melengkung sampai berukuran kecil. Jadi, teori superdawai menyatakan bahwa terdapat 10 dimensi, yaitu 4 dimensi berupa ruang dan waktu yang kita alami, plus 6 dimensi tersembunyi yang tidak kita ketahui. Teori dawai bermula dari sifat mekanika kuantum zat di ruang waktu. Gagasan intinya adalah bahwa seluruh partikel mirip titik. Nyatanya adalah dawai kecil bergetar di dimensi tersembunyi. Dawai-dawai itu berukuran jauh lebih kecil daripada skala yang kini diselidiki fisika partikel. Bagaimanapun, teori superdawai memiliki lawan sepadan dalam upaya penyatuan. Teorinya adalah gravitasi kuantum loop atau simpul, yang muncul pada permulaan dasawarsa terakhir pada abad ke-20. Gravitasi kuantum simpul atau gravitasi kuantum loop bukan bermula dari mekanika kuantum, melainkan dari arah lain, dari relativitas umum. Teori ini berasumsi bahwa ruang waktu itu sendiri bukan zat yang dikandungnya adalah konsep yang lebih mendasar. Teori gravitasi kuantum simpul mengkuantisasi medan gravitasi, yang menurut relativitas umum merupakan ruang waktu itu sendiri. Jadi,
Jika kita mengecil sampai sekecil mungkin, kita seharusnya mendapati ruang tampak seperti bulir-bulir diskret, berwujud kepal-kepal kuantum. Mengkuantisasi ruang menyiratkan terdapat ukuran terpendek yang tidak bisa dibagi lagi. Namun, kuantum energi gravitasi adalah kuantum ruang itu sendiri, yang berarti bahwa dia tak mewujud sebagai kepal-kepal di dalam ruang. Dia adalah kepal-kepal ruang itu sendiri. Menurut logikanya, waktu pasti juga berkepal. Jadi, ruang dan waktu mulus yang kita alami tak lebih daripada sekedar pembulatan skala besar kepal kuantum gravitasi yang buyar karena piksel satuan ruang waktu terlalu kecil untuk kita indra. Gravitasi kuantum simpul berbeda jauh dari teori Dawai. Dalam teori Dawai, gravitasi dihantarkan oleh partikel kuantum yang disebut graviton. Sementara di gravitasi kuantum simpul, dia tak lain adalah ruang waktu itu sendiri yang terkuantisasi. Gravitasi kuantum simpul mengacu ke jalan tertutup yang membawa objek dari satu kuantum ruang mengitari simpul lalu kembali ke titik awal. Hakikat simpul menentukan kelengkungan ruang dan waktu. Simpul bukan entitas fisik seperti Dawai. Yang nyata hanya hubungan antar simpul. Gravitasi kuantum simpul bisa dibilang sederhana dalam hal cakupannya. Namun jika ditelaah lebih dalam, kita bisa melihat bahwa jika gravitasi kuantum simpul memang deskripsi realitas yang tepat, maka peristiwa bukannya terjadi di dalam ruang selama waktu tertentu, melainkan bahwa alam semesta dan semua hal yang ada di dalamnya, yaitu seluruh zat dan energi, hanyalah medan-medan kuantum yang mewujud bersama serta saling menumpuk. Seluruh medan itu tidak membutuhkan ruang dan waktu untuk mewujud, karena ruang waktu itu sendiri adalah satu medan kuantum. Singkatnya, para ilmuwan belum bisa berkata bahwa memiliki teori segalanya yang pasti. Dan para ahli fisika juga belum memahami cara menyatukan mekanika kuantum dengan relativitas umum. Walau memiliki calon-calon teori yang menjanjikan, masih banyak yang menyisakan pertanyaan. Tapi benarkah bisa ada satu teori dari segalanya? Atau apakah para ilmuwan hanya mengejar ilusi? Tampaknya ada 3 kemungkinan. Yaitu pertama, benar-benar ada teori terpadu lengkap, atau sekumpulan perumusan yang tumpang tindih yang akan kita temukan kelak kalau kita cukup pandai. Kemungkinan keduanya adalah tak ada teori pemungkas untuk menjelaskan alam semesta. Yang ada hanya serangkaian teori yang tak habis-habis yang menjelaskan alam semesta makin lama makin akurat. Dan kemungkinan ketiga adalah tak ada teori mengenai alam semesta. Peristiwa-peristiwa hanya bisa diprediksi sampai batas tertentu dan terjadi secara acak dan semaunya. Bagaimana menurut Anda? Apakah benar-benar ada teori dari segalanya?